Jam 3:11 malam, mereka mulai menggali tanah itu. Padahal papan larangan di depan kuburan udah jelas. Dilarang melakukan bentuk ritual dalam apapun. Tapi mereka nekat karena katanya di bawah nisan itu masih ada sesuatu yang belum selesai. Selamat datang di channel Jangan Bersuara, tempat di mana kisah nyata seringkali lebih menyeramkan daripada cerita legenda. Dan sebelum masuk ke dalam ceritanya, seperti biasa, tarik selimut kalian, nyamankan posisi kalian, dan jangan bersuara. Cerita ini terjadi di Desa Gantang, tepatnya di Jawa Tengah tahun 2021. Berarti kalau dihitung dari tahun sekarang, cuman 4 tahun lalu. Dikenal sebagai desa tenang, tapi di pinggiran desa itu ada sebuah kuburan lama yang udah ditutup sejak tahun 1985 karena sempat ada kejadian aneh. Bahkan yang lebih parah, warga desa mendengar suara azan dari dalam tanah. Beberapa anak muda dari komunitas yang bernama Explore Paranormal, mereka datang ke sana mencoba untuk membuat dokumentasi ritual kuno, ritual untuk memanggil roh penjaga tanah. Masuk ke dalam klimaks cerita pertama. Di sini ada persiapan ritual. Mereka akhirnya datang pada jam 1.45 dini hari, bawa dupa, air, bunga, dan kain kafan bekas. Ditambah lagi dengan kamera inframerah. Suasananya pun sunyi, cuman ada suara jangkrik dan kabut tebal yang menutupi nisan. Di antara mereka ada namanya Ardi, berumur 27 tahun. Orang yang paling skeptis, nggak percaya dengan hal mistis. Tapi pada malam itu, dialah pertama kali yang ngelihat sesuatu aneh. Tanpa ragu, Ardi ini pun ngomong ke teman-temannya kayak gini, "Bro, itu ada orang yang jalan di antara nisan." Lalu dilihat dari rekaman kamera, tampak sosok putih melintas pelan di belakang mereka, tapi nggak ada satupun orang yang sadar pada waktu itu. Cerita pun berlanjut di dalam klimaks kedua, yaitu pembacaan mantra. Masuklah jam 3:11. Salah satu dari mereka mulai membacakan mantra. Kalimatnya menggunakan bahasa campuran Arab dan Jawa kuno. Udara langsung berubah menjadi dingin dan napas mulai berasap. Dari arah barat kuburan terdengar suara perempuan menangis yang sangat lirih. Ardi pun refleks menyorot kamera, tapi yang terlihat di situ hanya kabut. Kamera kedua yang dipasang di atas nisan justru merekam sesuatu. Ada bayangan hitam yang sedang membungkuk, seolah-olah menggali tanah kuburan pakai tangan sendiri. Dan cerita nggak cuman sampai di situ. Ini adalah sesi di mana konteksnya kuburan bergerak sendiri. Tanah yang ada di depan mereka itu tiba-tiba aja bergetar. Bergetarnya itu ya pelan, kayak ada sesuatu yang mau keluar. Dupa jatuh satu persatu dan suara perempuan sekarang semakin jelas. Kurang lebih kalimat yang dikatakan kayak gini, "Tolong balikan, aku belum selesai." Mereka pada akhirnya semua kabur, tapi kamera inframerah yang terjatuh malah merekam sesuatu yang jelas. Kantung jenazah lama di dalam kuburan itu bergeser sendiri. Lagi-lagi cerita nggak sampai di situ. Akhirnya mereka pun semuanya kembali ke desa. Tapi selang 2 hari kemudian, satu persatu dari mereka yang ikut ritual sekarang udah mulai diganggu. Ardi mimpi ketemu perempuan berkain putih duduk di ujung ranjang. Sementara Dino
yaitu kameramennya, bilang bahwa rekaman video kemarin itu udah berubah. Di file mentahan itu muncul sosok perempuan berdiri tepat di belakang Ardi. Padahal saat itu posisi kamera menghadap ke lain. Sejak ada kejadian seperti itu, akhirnya mereka melaporkan kepada warga, kepada kepala desa, yang dimana sesi klimaks kelima ini adalah pemakaman ulang. Kepala desa akhirnya meminta ustadz dan warga untuk pergi ke lokasi. Mereka buka batu nisan itu lagi. Yang jadi anehnya, waktu dibuka, nemu 2 kantung jenazah di dalam satu liang. Yang satunya sudah kelihatan tua, tapi yang satunya masih kelihatan baru dengan kain kafan yang masih lembab. Di labelnya ini tertulis Sutaryo, kecelakaan korban tahun 2021. Kalau kalian mau tahu, sekarang aku lagi ceritainnya sambil merinding. Kalian tahu siapa Sutaryo? Ya, betul sekali. Sama persis dengan korban kecelakaan yang ambulannya pernah lewat di desa itu seminggu sebelumnya. Dan cerita Sutaryo ini sudah pernah kita ceritakan di konten sebelumnya. Dan kalau kalian mau lihat, inilah kontennya. Bagian plot twist. Waktu mereka cari Ardi buat disuruh kasih keterangan. Di sini rumah Ardi kosong, tapi di meja ada secarik kertas dengan tulisan kayak gini. Dia udah balik ke tempatnya. Jangan datang ke kuburan itu lagi. Dan malam itu warga ini mendengar suara azan subuh dari arah kuburan. Dan benar sekali, suara itu terdengar dari kuburan lama. Suaranya suara laki-laki, tapi dipenuhi dengan gema yang seperti di dalam tanah. Sampai sekarang kuburan itu akhirnya disemen secara permanen, dipagar menggunakan besi, dan diberi papan bertuliskan dilarang menggali, dilarang berdoa, dan dilarang bersuara. Yo, itulah cerita dari aku tadi. Dan ini adalah kisah atau cerita nyata yang pernah terjadi di Jawa. Dan kalian harus ingat, ada tempat yang dibuat memang untuk diam. Kalau kalian mendengar ada suara yang memanggil nama kalian, jangan pernah bersuara. Karena bisa jadi itu bukan seseorang yang kalian bayangin. Kenalin, aku Niko, sampai ketemu di cerita selanjutnya.